Amin Gunawan. Yeay. Silakan boleh di-unmute suaranya Bu Dokter. Terima kasih. Apakah bisa? Halo. Halo. Halo kakak yang keren ya. Dari tadi aku ngikutin loh. Keren banget. Oke, mungkin salam kenal teman-teman. Mohon maaf aku pakai masker karena aku di poli. Jadi senang banget bisa ada di sini, bisa sama teman-teman semua, dan kita akan belajar bareng ya tentang isu kesehatan jiwa. Kenapa sih dibahas? Mungkin teman-teman semua takut atau teman-teman bingung, tapi nanti kita akan belajar ya. Sebelumnya mungkin boleh ya di kolom chat. Sebelumnya udah pernah dapat materi tentang kesehatan jiwa belum? Atau ini yang pertama, jiwa itu apa sih? Kesehatan jiwa itu apa sih? Gitu ya. Oh, ini Bu Dokter, ada yang jawab sudah, ada yang jawab belum nih. Iya, keren ya. Oh, sudah. Iya. Oh, ada yang belum juga. Oh, banyak yang sudah deh. Wah, keren loh. Keren, keren, keren. Wah. 50-50 ya. Iya, Terus 50-50. kalau yang apa ya namanya? Sudah. Oh, oke. Kalau taunya dari mana ya? Pernah ikut webinar atau teman-teman lihat dari platform sosial media? Oh, ada yang pernah ketemu aku. Wah. Halo, Jamsyah. Kabet MSF. Ye, Kabet. Keren. Dari Posremnya MSF. Keren banget ya. Seminar sosmed. Oh, Kabet ini ya. MSF. Oh, oke. Dari Kak Sulaiman. Oke, sip. Udah boleh di-stop ya, teman-teman ya. Oke, nah teman-teman semua, izinin aku share screen ya. Bisa jadi bagian dari jamborenya MSF hari ini yang membicarakan mengenai isu stunting, isu anemia. Tadi aku ikut juga, dan menurut aku ini isu yang keren banget dan teman-teman semua harus tahu. Nah, jadi kita bicara tentang remaja sehat. Remaja sehat yang kayak gimana sih? Orang selalu bilang remaja sehat, remaja kuat, remaja keren, tapi yang kayak gimana sih? Kita belajar ya. Dan kita harus belajar untuk sadar, kita harus belajar bahwa hidup kita ini kita harus pertanggungjawabkan dengan kondisi tubuh yang sehat dan mental yang sehat. Nah, jadi kenalin ya, kenapa sih dunia remaja ini dunia yang penuh dengan warna-warni? Biasanya kakak-kakak nih bilang harus dijaga ya, masa-masa remaja adalah masa-masa yang penting. Kenapa? Karena masa remaja ini memang masa-masa yang penuh dengan canda tawa, tangisan, air mata. Mungkin teman-teman semua ngerasain dari dulu masa kanak-kanak cuma taunya main, sekarang harus menjadi orang dewasa yang punya tanggung jawab. Udah gitu teman-teman juga belajar dari tadinya bergantung ke orang tua, apa-apa bisa minta tolong, sekarang harus menjadi orang yang mandiri, sekarang harus bisa menyelesaikan semuanya sendiri, sekarang sudah harus mulai belajar bahwa hidup itu harus dipersiapkan. Lalu yang tadinya nggak ngerti apa itu seksualitas, apa itu yang namanya pertumbuhan dari organ-organ seksual, tiba-tiba laki-laki suaranya pecah, tiba-tiba kalau dipegang sama lawan jenis ada serseran yang berbeda, sehingga akhirnya menjadi suatu hal yang perlu kita persiapkan. Dan yang terakhir bingung sama identitas dan perannya, saya ini diterima nggak ya di lingkungan sosial? Lingkungan sosial seperti apa sih yang sebenarnya bisa menerima saya akan menjadi orang seperti apa? Nah, ini adalah hal-hal yang biasanya teman-teman bikin jadi galau. Nah, ini mungkin di sini ada beberapa hal remaja yang sering teman-teman temuin nih. Yang pertama, teman-teman ada yang mungkin senang belajar dari pengalaman orang lain, senang ngobrol dengan orang lain, terus ada juga yang senang untuk mencari tahu, berdiskusi, searching, googling, dan lain-lain. Lalu ada juga teman-teman yang mungkin punya pengalaman-pengalaman seru setelah menjadi remaja. Ada yang sudah mulai berkenalan, ada yang sudah tahu apa yang itu namanya lawan jenis, udah tahu apa yang namanya itu diet, sehingga pengalaman-pengalaman ini biasanya menentukan teman-teman apakah akan akan melanjutkan perilaku yang positif ini atau tidak. Kalau teman-teman banyak mendapatkan apresiasi positif, biasanya teman-teman akan melanjutkan perilaku itu menjadi habit.
Tapi kalau apresiasinya negatif, biasanya teman-teman nggak akan melanjutkan dan akhirnya selesai di pertama kali mencoba. Lalu ada juga teman-teman yang mungkin melihat ada perilaku beresikonya, jadi senang mabuk-mabukan, senang ngobrol dengan teman-teman yang mungkin tidak baik, senang untuk menghabiskan waktu tanpa alasan yang jelas atau tujuan yang jelas, sehingga akhirnya kehidupannya menjadi bermasalah. Nah, nanti teman-teman harus belajar bahwa kondisi fisik itu menentukan kondisi kesehatan jiwa. Kondisi fisik itu dan gizi menentukan bagaimana pertumbuhan kognitif teman-teman. Nah, mungkin ada yang gizinya baik sehingga kognitifnya lebih baik dan menjadi orang yang lebih berprestasi. Ada menjadi orang yang lebih rajin untuk ikut ekskul atau kegiatan-kegiatan yang menambahkan kapasitas diri. Lalu ada juga teman-teman yang mungkin ketika tidak memiliki pembelajaran yang cukup, tidak memiliki pola asuh yang baik, sehingga akhirnya menunjukkan perilaku-perilaku beresiko. Nah, mungkin teman-teman boleh di kolom chat, ada yang tahu nggak apa sih perilaku beresiko itu? Silahkan. Apa sih perilaku beresiko? Kira-kira teman-teman tahu nggak ya? Oke, nanti aku sambil lihat ya kolom chatnya. Jadi perilaku beresiko itu perilaku yang menimbulkan sebuah konflik, benar sekali. Terus ada apa lagi ya? Oke, remaja yang sehat, remaja yang produktif dan kreatif. Peralihan masa. Ada nggak tahu perilaku beresiko apa ya teman-teman? Nah, nanti kalau misalnya teman-teman mungkin baru pertama kali dengar dengan istilah perilaku beresiko, nah benar, perilaku yang menimbulkan dampak negatif. Salah satunya penggunaan alkohol, penggunaan nafsa, lalu pola asuh yang pola perilaku yang buruk, self harm atau suicidal. Nah, lalu ada agresivitas, misalnya menyerang orang lain, bertengkar dengan orang lain, lalu ada perilaku-perilaku kriminalitas. Rentan terhadap penyakit dan memiliki konsekuensi bahaya, benar banget. Dan kondisi fisik, kognitif, kesehatan jiwa, dan perilaku ini saling berhubungan ya teman-teman. Jadi kondisi tersebut kalau punya target yang baik, teman-teman ideal, maka kesehatan jiwa teman-teman juga menjadi orang yang bahagia, sejahtera, dan bisa berfungsi sesuai dengan usianya. Nah, kenapa sih teman-teman menjadi harus memperhatikan dunia remaja teman-teman, dan kenapa sih teman-teman sering banget merasa, kok aku setelah menjadi remaja ini jadi banyak masalah ya dok, kok beda banget sama dulu waktu aku masih anak-anak, kayaknya cuma main, nggak ada masalah, dan sekarang hidup menjadi bermasalah. Karena ini teman-teman, nah teman-teman itu sedang bertumbuh, jadi banyak sekali hal-hal yang memang akhirnya cuma mengutamakan rasa bahagia. Beberapa di antaranya adalah rasa cinta, lalu ada juga keinginan untuk menentang, ada antara ingin patuh orang tua atau ingin memusuhi orang tua, gambar diri, dan lain-lain. Nah, ketika teman-teman tidak melatih rasa cinta ini menjadi sesuatu yang positif, akhirnya teman-teman lebih banyak mengorbankan diri buat orang lain dan lupa untuk mencintai diri sendiri dengan cara menjaga kesehatan fisik dan mentalnya. Nah, fase krusial teman-teman apa sih? Biasanya ini fase-fase krusial antara kecerdasan dan stamina yang lagi tinggi-tingginya, tapi teman-teman juga lupa untuk menjaga kesehatan diri teman-teman. Jadi misalnya kayak pencapaian teman-teman pasti lagi semangat-semangatnya, ada yang pengen kuliah, ada yang pengen kerja, ada yang pengen jadi seniman atau lain-lain. Tujuannya apa? Supaya bisa diterima secara sosial dan bisa diterima oleh orang dewasa. Lalu yang kedua adalah profesi. Biasanya teman-teman sudah mulai ngeceng-ngeceng nih, mau jadi apa sih depannya, mau jadi apa sih ketika masa dewasa nanti, lalu menentukan jalan hidupnya mau seperti apa. Lalu kepribadian teman-teman apakah lebih banyak aspek positif atau negatifnya, lalu sehari-hari lebih banyak produktivitas atau perilaku yang destruktif. Dan terakhir emosinya stabil atau enggak. Nah, fase krusial ini sering banget menentukan teman-teman nanti bisa menjaga gizi atau tidak. Semakin teman-teman bisa menjaga gizi teman-teman, semakin teman-teman bisa menjaga manajemen stres teman-teman, semakin teman-teman punya social support yang baik, biasanya fase krusial ini bisa dilewati dengan baik. Nah, lalu kalau kita belajar lagi, apa sih konflik-konflik yang sering terjadi pada remaja? Ini adalah 8 rangkuman konflik yang sering saya temuin kalau lagi ngobrol sama anak remaja. 1, memiliki kecengan dan putus cinta biasanya. Kedua, drama pertemanan, mulai ada teman-teman yang toksik, mulai ada teman-teman yang bermasalah.
Yang ketiga adalah tekanan akademik, biasanya udah mulai banyak tuntutan-tuntutan harus jadi ini dan itu, mulai memikirkan pendapat orang lain, terutama lawan jenis yang kita sukai, tekanan dari pertemanan, dari geng, memiliki atau mencari hobi-hobi baru yang sebenarnya beresiko, tapi kita tidak tahu itu memiliki jangka panjang bermasalah, tidak mampu berjuang keras karena mungkin punya perspektif negatif tentang hidup dan tidak tahan terhadap proses. Biasanya pengennya instan-instan dan cepat nih biasanya. Nah, ini juga ada nih kalimat-kalimat yang sering aku temuin kalau di anak remaja adalah, saya tuh udah melakukan yang terbaik, dok. Saya tuh sudah berusaha untuk melakukan semuanya sebaik mungkin, mempersiapkan sebaik mungkin. Tapi kenapa ya saya sering gagal, lalu saya juga sering melakukan salah pilih, saya sering kecewa, dan lain-lain. Ini adalah pernyataan-pernyataan yang sering, karena memang kita berhadapan dengan orang yang kondisi otaknya belum matang, teman-teman. Tadi teman-teman bisa lihat hal yang paling sering terjadi di teman-teman adalah rasa cinta yang besar, ingin diakui, ingin dihargai, sehingga ini menjadi momen yang bermasalah. Nah, resikonya apa sih? Resiko kesehatan, nanti kita akan belajar ya, resiko kesehatan yang akan teman-teman sering hadapin. Yang pertama adalah anemia. Nah, ini sering banget di jurnal-jurnal terbaru, kita ketemu dengan kalimat anemia ini seringkali menjadi dampak besar dalam kehidupan anak remaja. Kenapa? Karena proses anemik pada anak remaja ini menyebabkan gangguan kognitif, sehingga orang-orang tidak bisa berpikir dengan jernih, lalu gampang merasa depresi dan cemas, salah mengambil keputusan, sulit untuk konsentrasi, fisik terasa lemah, sehingga akhirnya menjadi masalah dalam kehidupan. Hard to get concentration and energy set to the last beat. Banyak banget kasusnya, apalagi setelah teman-teman melewati masa kemarin COVID. Jadi penggunaan sosial medianya menjadi berlebihan, kebutuhan tidurnya menjadi sangat rendah. Jadi mulai siapa di sini yang teman-teman sering banget begadang? Boleh di kolom chat. Tidurnya udah kayak pahansip. Jadi kalau malam bangun, kalau siang malah tidur. No, udah ada yang raise hand. 1, coba kita hitung ya, ada berapa yang raise hand ya? Oke, teman saya kalau dari Beberan ya, ada Arya. Siapa ini Arya ya? Oke, nah, udah ada 2. Jadi sudah banyak. Sebenarnya kasusnya banyak, gangguan tidur. Jadi antara kita bisa tidur tapi bangunnya terasa lemas, terasa tidak bergairah dan tidak bisa ngapa-ngapain, rasanya capek. Jadi tidur tuh lebih capek daripada bangun. Lalu kedua adalah teman-teman yang sering sekali mengalami masalah kekerasan secara online. Jadi bullying online ini banyak loh teman-teman. Nah, bullying online ini sering banget menjadi masalah dan gangguan. Lalu yang ketiga, rasa percaya diri yang rendah. Nah, biasanya rasa percaya diri yang rendah ini bermasalah terhadap body image. Nanti kita akan bahas di belakang beberapa gangguan yang sering banget muncul. Jadi diet berlebihan, diet tidak sesuai dengan aturan, diet hanya karena ingin pakai celana ukuran 20 mungkin, atau mungkin pengennya langsing kayak kertas. Jadi kalau lihat dari pinggir kayak HVSA 80 gitu ya, teman-teman harus sudah mulai hati-hati. Dan masalah ini seringkali menyebabkan gangguan depresi. Jadi kalau teman-teman yang penggunaan sosial medianya atau gadgetnya lebih banyak, misalnya lebih daripada jam belajar, sudah harus hati-hati ya teman-teman. Nah, lalu gangguan body image yang sering pada remaja apa sih? Pertama biasanya hidung. Yang satu kurang mancung lah, kurang di filler, atau misalnya kenapa lubang hidung saya lebih besar dibanding orang lain. Nah, itu juga. Lalu mata, ada yang matanya pengen kayak artis Korea, tiba-tiba pengen kecil, ada matanya yang pengen lebih besar, ada yang alisnya pengen lebih hitam, lebih naik dikit, jadi banyak sekali. Ukuran badan ini paling sering membuat teman-teman insecure. Yang badannya kecil pengen besar, yang besar pengen kecil. Nah, ini juga sering ya, gitu. Kalau misalnya lemak bisa di Bluetooth, mungkin semua bisa tuker-tukeran sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tapi sayangnya enggak ya, teman-teman. Lalu wajah, nah ini juga sering. Ada yang pengen mukanya mulus, sampai semut juga bisa skating di muka misalnya. Atau yang pengennya putih, sampai seputih bedak juga ada. Ada yang pengen sampai kayak glossy ya, kalau sekarang bilangnya kinclong, udah gitu penuh dengan kelihatan moist gitu ya, jadi banyak sekali. Rambut, untuk teman-teman yang mungkin punya rambut lebih keriting, biasanya ini pengennya rambutnya lurus. Yang lurus pengen dikeriting.
Lalu yang payudara, ada yang payudaranya rata, ada yang payudaranya besar, itu juga bermasalah. Untuk perempuan yang misalnya dikasih badan bodinya bagus kayak gitar Spanyol, pengennya yang lurus kayak papan catur. Nah, terus ada yang lingkar perut pinggang, pengen besar, pengen kecil, sehingga ini menjadi masalah nanti ketika teman-teman melakukan diet tidak sesuai. Nah, kondisi anemi tadi yang disampaikan tuh sering banget, atau gagal tumbuh kembang sering banget karena pola diet yang tidak sesuai. Nah, ini ya teman-teman, kalau saya termain, teman-teman boleh lihat yang kotak atas, itu adalah gangguan tidur. Nah, gangguan tidur ini kalau dibiarkan terus-menerus, itu bisa menyebabkan gangguan kognitif. Teman-teman jadi tidak bisa berpikir, proses belajar terganggu, akademik bermasalah. Nanti kalau kognitifnya terganggu, moodnya jadi bete, moodnya menjadi gampang sedih, moodnya merasa tidak bisa berkompetisi dengan orang lain. Lalu dietnya menjadi bermasalah. Pola makannya ada kenalan saya kalau makan cuma sehari sekali makan nasi cuma 3 sendok dengan daging satu buletan, 1 koin. Kenapa? Karena takut gendut. Padahal nanti sekolahnya jadi lemot, terus dia bilang, "Dok, ada nggak obat yang bisa buat saya menjadi lebih cerdas di sekolah?" Nggak mungkin, karena energi buat yang dibakar otak juga sangat tidak ada. Lalu akhirnya menjadi obesitas atau underweight, jam tidur terganggu, kualitas hidup terganggu, gampang sekali dehidrasi, dan penuaan dini. Nah, nanti ini jadi teman-teman harus sudah mulai evaluasi siapa yang sering gangguan tidur ya. Kalau sudah ada gangguan tidur harus sudah hati-hati. Nah, tadi kita sudah bahas perilaku beresiko, salah satunya ini, merokok. Teman-teman harus sudah hati-hati ya untuk yang sering berada di lingkungan yang merokok, atau teman-teman sendiri sebagai perokok aktif sudah mulai harus dipikirkan untuk berhenti. Yang minum minuman alkohol, apalagi minum minuman alkohol dengan menyetir, itu sudah harus hati-hati ya teman-teman. Alkohol itu membuat dampak di otak secara permanen. Jadi kalau merusak otak itu mudah banget, tapi memperbaiki otak tuh bisa sepanjang hayat. Ada pasien yang memang mungkin sampai akhirnya otaknya tidak pernah kembali lagi normal dan bahkan perjalanannya lebih buruk. Lalu yang ketiga, penggunaan nabza atau pil-pil penenang atau pil-pil analgetik seperti tramadol, itu sudah harus hati-hati. Dan terakhir, perilaku agresif. Untuk teman-teman remaja yang sekarang ini keren-keren, teman-teman, kalau dibilang teman-teman yang berusaha untuk hidup lebih sehat, carilah support system yang sehat. Sebaik apapun kita, kalau bergaul dengan lingkungan yang tidak baik, biasanya ke bawah atau ingin mencoba. Setelah ingin mencoba, taunya malah suka, akhirnya jadi bermasalah. Nah, ini teman-teman sudah mulai cek yang obesitas, hati-hati ya teman-teman, karena proses obesitas sering sekali bikin gangguan jiwa. Nah, gangguan jiwa yang muncul ini disebabkan apa? Karena suka bilang, apa hubungannya dok, obesitas sama gangguan jiwa? Karena proses obesitas itu menyebabkan lemak mengeluarkan banyak zat inflamasi atau zat radang. Sehingga proses di otak penuh dengan peradangan, lalu kondisi psikologis terganggu karena dia mungkin minder, ada gangguan self-esteem, karena dia jadi gampang mengantuk, sehingga akhirnya dia tidak bisa perform di sekolah, dan akhirnya menjadi bermasalah dengan lingkungan sosialnya. Nah, yang ini yang mulai hati-hati ya teman-teman, sering banget aku temuin kasus-kasus perundungan, kasus-kasus bullying, baik yang verbal, sesimpel kamu mah badannya mending besar, nggak ada tempat buat kamu karena duduk aja susah, atau misalnya kenapa badannya kecil, atau misalnya kenapa kamu baunya nggak enak. Nah, hati-hati dengan sistem bullying. Lalu yang kedua adalah bullying online. Sekarang banyak banget bullying di komen sosial yang akhirnya mengganggu kesehatan jiwa dan membuat teman-teman menjadi minder. Atau bahkan bullying yang terjadi secara fisik dengan cara memukul atau apapun, itu sudah mulai harus hati-hati. Nah, ini adalah kondisi depresi cemas yang sering sekali membuat teman-teman menjadi tidak fit. Kalau ada rasa sedih yang berkelanjutan selama 2 minggu, lalu teman-teman juga merasa cemas, khawatir, deg-degan, tidak bisa perform, gampang menangis tanpa alasan yang jelas, sudah cari pertolongan sosial ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah jaga kondisi fisik ya teman-teman. Nggak ada kondisi nggak ada kondisi kesehatan yang sempurna kalau kondisi fisik atau emosional tidak stabil. Yang kedua adalah cari teman-teman sosial yang positif, cari kelompok-kelompok yang positif yang bisa membuat teman-teman bertumbuh. Dan yang terakhir adalah menjaga kondisi kognitif kita dengan cara olahraga teratur, baca buku teratur, lalu menjaga pola makan dan pola hidup. Nah, jangan lupa porsi makan itu sangat penting, teman-teman harus menghitung gizinya dengan baik, teman-teman harus makan dengan teratur, bukan berarti tinggi karbo tidak ada protein, tadi udah diajarkan oleh KKMC, itu keren banget, jadi diikutin boleh ya, karena otak itu dibentuk oleh zat gizi kita dan aktivitas kita.
Semakin positif gizinya, semakin positif aktivitasnya, maka kondisi nutrisi akan seimbang dan kesehatan otak kita yang menyangkut kognitif, pola pikir, dan emosi itu akan terjaga. Nah, soft skill yang teman-teman bisa latih adalah punya rasa percaya diri dan konsep diri yang positif. Teman-teman harus percaya bahwa teman-teman unik. Yang kedua, harus punya motivasi dan tujuan hidup yang baik juga, karena semakin teman-teman punya motivasi, punya tujuan, teman-teman pasti punya harapan dan bisa membuat hidup lebih baik. Punya masalah, nggak apa-apa, hidup itu bicara tentang bertemu dengan masalah berkali-kali, tapi kalau teman-teman punya problem solving yang baik, teman-teman bisa melewati dan teman-teman bisa naik kelas menjadi individu yang lebih sehat dan matang. Dan punya interaksi komunitas yang positif ya teman-teman, punya komunikasi yang baik, punya relasi sosial yang baik, dan punya kontrol diri yang baik, sehingga teman-teman bisa menjaga hidup teman-teman tetap positif sampai nanti tua. Dan jangan lupa carilah teman-teman yang positif, karena biasanya kalau anak remaja ini lebih seneng kalau teman-temannya yang ngomong. Kalau yang ngomong yang udah tua nanti dibilangnya garing, nggak nyambung. Tapi jadi kalau teman-teman bisa punya hidup yang positif, moga-moga itu menular dan menjadi lingkungan positif buat teman-teman. Dan bangunlah identitas yang positif, karena hanya teman-teman yang bisa menentukan value hidup teman-teman, teman-teman yang bisa menentukan teman-teman akan menjadi apa dan menjadi seperti apa. Dan moga-moga nanti suatu saat kita bisa bertemu ketika teman-teman sudah di posisi yang terbaik dalam kehidupan teman-teman. Dan moga-moga kita bisa menjadi komunitas yang positif, bisa saling mendukung sehingga kesehatan jiwa kita terjaga. Ketika kita menjadi orang yang positif, kita bisa saling mengingatkan dan menjaga teman-teman untuk melatih pola hidup sehat, baik secara fisik, menjaga kesehatan jiwa, mempunyai support system yang baik, menghilangkan kekerasan, dan menjadi orang yang optimal dan keren di masa tuanya. Terima kasih. Terima kasih. Boleh bertepuk tangan dong. Keren. Terima kasih Bu Dokter. Ini mau izin panggilnya, biasa akrab dipanggil dengan Bu Dokter siapa ini? Panggil kakak aja, aku biar kelihatan muda. Kakak, iya, dengan kakak siapa ini? Saya dengan kakak Elvin. Ya, namun Sunda kakak Elvin, pakai P-nya. Ya, kakak Elvin pakai P ya, karena Sunda ya. Kakak Elvin ini banyak banget ini pertanyaan-pertanyaan luar biasa. Iya, gimana ini? Aku sudah lihat dari tadi sampai terdistraksi. Aku matiin previewnya. Kita masih ada waktu 10 menit untuk sesinya jawab. Kita langsung aja. Ini kita langsung menjawab pertanyaan. Nah, ini pertanyaan dari Rika Rahmawati nih. Izin bertanya gitu, Kakak Elvin ya. Bagaimana sih cara mengatasi depresi cemas gitu? Oh, kalau sudah muncul depresi dan cemas, takut ya, sudah suruh orang keluar. Kalau mengatasi depresi cemas itu sesuatu hal yang kita mesti lihat sudah terganggu atau belum. Kalau kehidupannya sudah terganggu, kalau dia sudah tidak bisa fungsional lagi, kalau dia sudah menimbulkan banyak masalah dari depresi cemasnya, carilah pertolongan profesional kesehatan. Oke. Kalau bisa psikiater, jangan takut ya, psikolog dan psikiater nggak makan orang. Oke, jadi pastikan kita langsung menuju ke profesionalnya langsung ya. Betul, betul. Kalau cerita ke temen gitu boleh nggak, Kak Elvin? Kalau temennya udah dilatih sama MSF buat peer counselor, boleh. Kalau enggak nanti jadi galau. Udah cerita, ketika cerita dapatnya kamu mah lebay, kamu mah itu sebenarnya nggak perlu dipikirin, kamu mah berlebihan, nanti malah jadi bete dan akhirnya nggak mau cerita lagi. Nah, itu ya teman-teman semua ya. Jadi pastikan teman-teman ya para petualangan kalau misalkan mau sharing kepada ahlinya ya, nggak boleh. Betul. Boleh cari posyandu remaja ya teman-teman di puskesmas, itu sudah banyak posyandu remaja, boleh diakses gratis. Gratis ya Kak Elvin ya? Gratis. Gratis, langsung aja ke posyandu. Nah, ini kita lanjut pertanyaan nih. Kak mau tanya, kalau tiba-tiba badan kita tuh lemes, gemetar, jantung berdetak lebih cepat, merasa cemas gitu, bawaannya mau nangis, itu kenapa ya gitu? Kok tiba-tiba gitu? Ini dari itu mesti dicek. Kakak itu mesti dicek, lagi ngelihat sama kecengan nggak? Kalau ngelihat kecengan ya pasti deg-degan gitu ya, mau melangkah mendekat juga kan tidak jadi khawatir gitu ya. Itu memang khas itu ya. Tapi ini kalau misalnya tanpa alasan yang jelas sudah cemas juga, mulai observasi ya, jangan-jangan gangguan cemas. Tapi Kak, kalau anak remaja tuh aku suruh mereka biasanya cek diari makan. Oke.
diet lebih gampang gemetar, karena diet lebih gampang cemas biasanya. Jadi perhatikan dulu gizinya baik atau enggak, kesehatannya lagi baik-baik aja atau enggak. Kalau memang baik-baik aja, artinya sudah mulai dievaluasi kesehatan jiwa. Tapi kalau makannya aja masih belum benar, jangan-jangan hipoglikemi, kurang gula di badan. Oke. Gitu. Atau yang kebanyakan ngerokok, sering banget tuh lambungnya jadi nggak enak. Nanti keluar lambung padahal karena rokok. Nah, ini pas banget nih pertanyaan dari Kaila nih. Izin bertanya, bahaya apa yang timbul jika remaja sudah merokok nih, Kak Elvin nih? Dampak kesehatannya apa? Aduh, kita harus bikin materi sendiri nih ya. Ini teman-teman, namanya merokok atau masukkan zat adiktif ke otak itu, apalagi di masa remaja akan membuat kerusakan otak permanen sebenarnya. Mungkin teman-teman nggak akan ngerasain sekarang, karena masih fresh-freshnya. Masa remaja tuh masa yang energinya tuh lagi meluap-luapnya, kondisi fisik lagi fit-fitnya, nggak akan kerasa. Nanti kerasanya umur 30-40 gitu ya, udah kerasa lemes. Jadi investasinya baru diambil tuh 30 tahun kemudian. Jadi lebih lemot. Bahkan ada pasien yang karena dari muda ngerokok kuat, setelah tua jadi gangguan cemas. Karena kalau teman-teman perokok, coba lihat ya, biasanya tangannya udah mulai tremor kalau kebanyakan ngerokok. Lambungnya jadi bermasalah. Udah gitu kondisi fisiknya jadi gampang lemas dan resiko gangguan parunya besar. Nah, jadi teman-teman harus sudah mulai hati-hati ya. Tuh. Yang bilang merokok itu keren, enggak banget. Nah, enggak banget. Enggak banget. Itu hanya menambah masalah hidup teman-teman yang sudah penuh masalah. Betul banget ya. Jadi stop merokok ya. Ya. Mending uangnya dipakai buat beli telur dan tahu ya, Kak. Oh ya, nambah ini ya, nambah gizi ya. Iya, benar banget. Benar. Nah, ini pertanyaan lagi nih dari Kaila. Izin bertanya, bagaimana cara upaya yang dapat dilakukan seorang remaja agar tidak terjerumus nih, Kelvin, ke dalam pergaulan bebas? Teman-teman harus peka dan tahu bahwa organ seksual terbesar manusia itu kulit. Oke. Teman-teman, kalau ada lawan jenis yang sudah mulai meraba-raba dari tangan, naik ke dengkul, apalagi sampai ke leher, katakan tidak, gitu ya. No. Terus yang kedua adalah sudah mulai hati-hati dengan yang namanya organ seksual, terutama yang punya payudara, ya artinya perempuan. Nah, yang laki-laki juga kalau sudah tahu ngelihat perempuan cantik dikit langsung mungkin pikirannya kemana-mana. Alihkan dengan kegiatan yang lebih sehat, olahraga, dan lain-lain, dan tidak boleh nonton pornografi. No, big no. Gitu. Hati-hati ya, teman-teman. Jadi carilah pertemanan yang positif, carilah aktivitas yang positif. Tuh, cari pertemanan positif, aktivitas positif, dan tidak boleh menonton hal-hal yang negatif ya. Betul banget. Hati-hati ya, apa yang masuk dari mata tuh orang sebutnya sekarang narkolema, narkoba lewat mata. Wow, narkolema. Ya, hampir aku megang gitar terus aku langsung joget-joget nih ya, yang ke kanan ke kiri ya. Oke, lanjut kayak gitu ya. Ini pertanyaan dari Sugri Hidayat nih. Izin bertanya, Kak, bagaimana mengendalikan emosi kita nih agar tidak mudah marah dan kesal dengan hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Jadi reaktif gitu loh, Kak Elvin. Gimana caranya mengontrol nih? Oke, nah boleh nih teman-teman sudah mulai nulis di agenda, ditulis apa sih hal-hal yang sering banget bikin teman-teman kesal, apa sih hal-hal yang bikin teman-teman marah, orang-orang tertentu yang bikin teman-teman kecewa, itu udah harus ditulis. Karena biasanya polanya mirip. Kalau saya ketemu sama kakak good job ini, misalnya tiap ketemu kakak good job pengennya marah terus. Saya harus mulai menyelesaikan kenapa ya saya kalau ketemu kakak good job ini marah. Oh, karena dulu saya pernah dibully si ceking misalnya. Nah, itu harus diselesaikan. Kak good job nanti, maaf ya, aku punya sakit hati loh, karena kamu pernah bilang aku ceking. Mungkin kakak good jobnya lupa. Kapan? Nggak pernah. Tapi kalau ngomong gitu, aku minta maaf ya, aku nggak ada maksud, maaf banget. Nah, masalahnya selesai tuh gitu. Nah, yang kedua nanti manajemen waktu ya teman-teman. Biasanya sering banget anak remaja ini jadi stres, jadi akhirnya agresif, marah-marah. Padahal tugasnya nggak selesai, pengennya main, banyaknya tidur-tiduran, nonton Korea sampai malam. Nah, itu yang sudah harus diperbaiki. Nah, gitu. Ya. Semangat mengenal
mengenali sumber dan mengenali kejadian yang menyebabkan teman-teman stres. Nah, kenali sumber dan kenali stres ya dengan sangat baik. Betul. Nah, ini ada beberapa pertanyaan serupa. Mohon izin kalau pertanyaan serupa kita tidak tanyakan kembali ya teman-teman semuanya. Pertanyaan selanjutnya nih. Dari Cantika Rini Setiawati. Kak izin bertanya bagaimana cara menasihati teman-teman yang suka bicara tuh asal ceplos nih. Gimana cara menasehatinya gitu Kak Alvin? Jangan terlalu banyak ketemu sama orang-orang seperti gitu, Kak. Kalau bisa hindari. Kita tidak bisa mengubah orang, tapi kita bisa menentukan respon yang kita mau. Oke. Jadi Semangat dihindari teman-teman, aja ya. jangan takut nggak punya teman yang toksik. Lebih baik punya teman 1-2 tapi qualified daripada punya teman yang toksik. Keren. Keren. Benar. Setuju. Lebih baik kita punya pertemanan yang sehat gitu ya Kak Alvin ya. Benar. Oke, lanjut dari Serina nih. Pada orang yang memiliki kesehatan jiwa, mengapa mereka tidak merasakan sakit dan tidak bisa berpikir secara normal nih? Jelaskan. Ada sih yang ngerasa sakit, yang paling kalau ngerasa sakit kan gampang ya Kak, tinggal dibawa ke layanan kesehatan. Yang lebih banyak nih sekarang justru zaman now adalah orang yang sakit, nggak ngerasa sakit tapi bikin orang lain sakit. Gitu, jadi makanya harus sudah kalau baca, nanti boleh tanya-tanya nih ke kakak-kakak mentor MSF, boleh ditanya seperti apa sih gangguan jiwa itu, orang-orang seperti apa sih yang harus saya hindarin gitu ya. Teman-teman harus ingat, teman-teman tidak ada tanggung jawab untuk menyelamatkan hidup orang lain. Teman-teman harus peduli iya, tapi yang harus teman-teman perhatikan adalah keselamatan diri teman-teman sendiri. Jadi kalau sudah punya teman-teman yang kalau ngajak hangout itu cuma mabok-mabokan, itu sudah say no. Kalau teman-teman yang sering self-harm, kalau teman-teman nggak bisa handling, coba WA ke kakak-kakak MSF, siapa tahu bisa dibantu di refer. Gitu ya. Oke, terima kasih. Masih ada 1 menit lagi nih. Dari Jamsia nih, terkait dengan pertemanan toksik nih. Apakah pertemanan toksik itu baik? Jelas tidak. Tidak. Ya? Jelas namanya sudah toksik, akhirnya membunuh Anda secara perlahan. Wah, pengalaman saya katanya biasanya berteman dengan orang toksik itu jiwa pertemanannya sangat luar biasa gitu. Katanya gitu kata Jamsia. Terus biasanya ada orang yang nggak suka sarapan pagi itu normal nggak sih? Kak Alvin, boleh tolong dijawab. Nggak suka sarapan pagi, sarapan itu adalah bahan baku paling baik loh sebenarnya. Jadi tetap harus sarapan ya teman-teman, terutama sarapan yang bergizi. Dan Indonesia nih kaya banget dengan budaya sarapan. Ada nasi kuning, nasi uduk, lontong kari, itu semua bisa dipakai tuh. Gitu. Jangan takut gendut, karena kadang kita mengurangi asupan, padahal kita lupa. Hal yang paling penting adalah mengeluarkan energi juga. Jadi jangan lupa olahraga. Kalau memang makan banyak, olahraga lebih banyak. Itu biar seimbang ya teman-teman. Oke, terima kasih Kak Alvin. Boleh bertepuk tangan luar biasa dong. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan itu harus menyudahi kita pada kesempatan kali ini. Saya kasih waktu 30 detik, boleh berikan closing statement di kesempatan kali ini. Silakan Kak Alvin. Teman-teman, hidup itu terus berjalan dan memang kita akan selalu menghadapi stres. Jadi jangan takut kalau ketemu stres ya. Yang paling penting adalah bagaimana teman-teman meningkatkan kapasitas teman-teman menghadapi stres. Teman-teman bisa lebih bahagia dengan cara menjaga kondisi fisik, menjaga kondisi mental, menjaga kondisi sosial, dan jangan lupa spiritual atau beribadah. Jadi nggak ada sesuatu yang sempurna atau lebih baik dibanding yang lain, dan semuanya tetap harus dijaga karena hidup kita adalah tanggung jawab kita. Semangat ya teman-teman. Keren. Bertepuk tangan dong untuk Ibu Dokter kita kesempatan satu ini. Keren ya. Karena kesehatan kita adalah tanggung jawab kita semuanya ya.